Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga masih sehat dan semangat terus ya. Oh iya, hari ini kan hari Minggu. Mari kita memuji nama Tuhan yuk. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus, Indah Oh Indah. Kasih Yesus, indah, indah, 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 oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke adik-adik, mari siapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kami bisa beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya kami semua bisa memahami dan mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Oke adik-adik, sebelum memasuki firman ini, kita nyanyikan dulu firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku.
Selamat pagi anak-anakku terkasih. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau mengizinkan kami menikmati pagi yang baru ini. Terima kasih kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Sekarang, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti dan juga melakukan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran, pasal yang pertama, ayat 8, sampai dengan pasal yang kedua, ayat 10. Sudah siap? Mari kita perhatikan dan kita dengarkan teman kita yang membacakannya buat kita. Bacaan pertama hari ini diambil dari Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat 10. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam itu dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan bayi itu hidup? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang. Mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlimpah ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah ia hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala denter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan taruh di peti itu di tengah-tengah berau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hamba-hambanya
perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatlah bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Lalu sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan namanya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Bahagialah anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Anak-anakku terkasih, pernah nggak kalian mengalami satu situasi di mana kalian merasa sangat takut karena ada orang yang mau berbuat jahat kepada kalian? Pernah nggak kalian mengalami itu? Gimana rasanya? Pasti takut sekali ya. Udah gitu, nggak ada orang yang membantu kita. Papa, mama, kakak, adik, nggak ada di sana buat kita. Pasti rasanya takut sekali. Nah, Pak Johan punya satu cerita tentang dua orang anak. Yang satu bernama Abdul dan yang satu lagi bernama Christian. Yuk, kita simak ceritanya. Perkenalkan, ini teman kita, Abdul. Halo Abdul. Abdul adalah murid di Sekolah Dasar Negeri Bekasi Timur. Dia anak yang baik dan suka menolong sesamanya. Suatu hari, ketika Abdul berjalan pulang dari sekolah, dari kejauhan, dia mendengar suatu suara. Suara apa itu? Kok seperti suara orang menangis? Di mana ya? Siapa yang menangis itu ya? Oh, rupanya Abdul mengenal suara itu. Christian? Kenapa kamu nangis? Sebelum ceritanya berlanjut, perkenalkan dulu, ini Christian, tetangganya Abdul. Dia bersekolah di satu sekolah Kristen di Bekasi Timur. Abdul, aku kan baru pulang field trip sekolah. Tadi di situ ada preman, aku takut. Uangku diminta semua sama premannya. Diambil semua uangku sama makananku. Anak kecil, ngapain kamu lewat-lewat sini sembarangan? Sini uang jajan kamu, kasihin saya semuanya. Sini, semuanya kasih saya. Awas ya. Aku takut kalau aku pulang nanti sampai rumah dimarahin mama. Terus aku takut besok premannya masih ada lagi di situ. Takut. Oh gitu. Ih, serem ya. Tapi gimana ya aku bisa bantu ya? Coba aku pikir. Aku ada ide. Christian, gimana kalau mulai besok kamu
berangkat ke sekolah dan pulang sekolah bareng aku, diantar mamaku, naik mobil kami. Kan kita tetanggaan, rumah kita dekat. Pasti mamaku mau antar kamu dan jemput kita berdua. Lalu kita cerita ke papa kita masing-masing supaya lapor Pak RT, biar premannya itu jangan ada lagi di RT kita. Kamu setuju? Abdul, emangnya mamamu sama papamu nggak apa-apa kalau antar jemput aku sama kamu? Emangnya mamamu boleh? Tenang aja Christian, mamaku, papaku pasti nggak keberatan. Oke? Makasih ya Abdul. Makasih kamu sudah bantuin aku. Makasih kamu sudah mau melakukan yang terbaik untuk aku. Kamu benar-benar temanku yang hebat. Nah, anak-anakku terkasih, gimana ceritanya tadi? Seru kan? Lumayan ya. Lalu, apa yang kalian dapatkan dari cerita itu tadi? Apa? Ya, kalau kita melihat teman kita dalam kesulitan, maka kita harus membiarkan. Enggak lah. Membantu, menolong dia kalau dia dalam kesulitan. Seperti kisah Abdul yang menolong Christian dari preman, si preman yang mau berbuat jahat kepadanya. Nah, anak-anakku terkasih, dalam bacaan kita pada hari ini tadi, kita melihat ada Raja Mesir yang juga jahat terhadap bangsa Israel. Raja Mesir ini mau membunuh semua anak-anak yang lahir dari bangsa Israel. Karena itu, Raja Mesir menyuruh para bidan. Kalian tahu bidan nggak? Bidan itu tenaga kesehatan yang membantu ibu-ibu melahirkan. Nah, Raja Mesir ini menyuruh bidan-bidan untuk membunuh semua anak-anak yang lahir dari bangsa Israel. Jahat sekali ya. Tapi ada dua bidan yang menolak untuk melakukan kejahatan itu. Nama mereka siapa? Masih ingat dari Alkitab tadi? Yang pertama, Sifra. Dan yang kedua, Pua. Nah, anak-anak terkasih, kedua bidan ini tidak mau menuruti Raja Mesir yang jahat. Mereka malah membantu para ibu bangsa Israel melahirkan anak-anak mereka. Nah, mereka melakukan yang terbaik untuk menolong para ibu, supaya anak-anak mereka dilahirkan dengan selamat dan menjadi anak-anak yang kuat. Seperti itulah semestinya kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian melihat ada teman yang kesulitan, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menolong mereka. Entah mereka satu gereja dengan kita, entah mereka tidak satu gereja dengan kita, entah dia satu sekolah dengan kita atau tidak, entah dia sama-sama satu suku atau satu agama dengan kita, atau berbeda suku dan berbeda agama, tidak menjadi masalah. Kita harus menolong setiap orang yang dalam kesusahan. Kita melakukan yang terbaik dengan kecerdasan kita, dengan kecerdikan kita,
untuk menolong orang yang kesusahan. Ayo, kalian pernah nggak melakukan itu? Menolong teman-teman kalian yang kesusahan. Pasti pernah kan? Hebat. Nah, kalau kalian sudah pernah melakukan yang baik untuk teman kalian, silakan kalian menceritakan kisah itu dalam video dan bisa dikirimkan ke WhatsApp Pak Johan di nomor ini, nih, ya. Atau kalau kalian mau, kalian bisa juga buat video, kalian ajak papa dan mama untuk menolong orang lain di sekitar kalian. Kalau di dekat rumah tetangga kalian ada anak-anak, ada teman kalian, cobalah ajak papa mama, "Pah, Ma, yuk kita datang ke rumah dia, lalu memberi makanan atau memberi makanan yang enak buat mereka. Pasti mereka akan sangat senang." Nah, pengalaman itu direkam di video, lalu dikirim ke WhatsApp Pak Johan di nomor yang tadi nih, nomor ini, ya. Oke. Anak-anakku terkasih, demikianlah firman Tuhan hari ini. Jadi pesannya, mari kita lakukan yang terbaik untuk sesama kita. Jangan biarkan teman kita, jangan biarkan orang lain di dalam kesusahan, dalam kesulitan, atau dalam bahaya. Mari kita menolong mereka dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh kecerdasan dan kecerdikan kita. Pak Johan yakin Tuhan selalu memberkati kalian. Amin. Anak-anakku, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau karuniakan bagi kami. Biarlah kami Engkau mampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi sesama, yang mau melakukan yang terbaik untuk teman-teman kami, khususnya teman-teman kami yang di dalam kesusahan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Johan atas firman-Nya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengakui pengakuan iman rasuli kita yang akan kita nyanyikan. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa kalian titipkan melalui mama atau papa yang akan ditransfer melalui rekening gereja ataupun melalui pengurus kelompok kalian masing-masing. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, sekarang kita mau mengangkat doa-doa syafaat kita. Nah, duduk yang tertib, tangan dilipat, jangan bercanda. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, terima kasih kami bisa memuji, muliakan, dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat berguna dan layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami mau mengangkat doa syafaat kami, termasuk bangsa dan negara kami yang masih merasakan akan pandemi virus corona. Ya Tuhan, kiranya Engkau pulihkan sehingga pandemi virus corona ini bisa cepat pulih. Ya Tuhan, kiranya kami juga mendoakan bagi pemimpin bangsa kami. Kiranya Engkau memberikan kesehatan serta kekuatan yang baik, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi kedua orang tua kami. Kiranya Engkau berikanlah kesehatan, kekuatan yang baik, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa merawat dan mendidik kami dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kami juga mau mendoakan untuk sekolah kami. Ya, walaupun kami harus belajar di rumah, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami bisa tetap semangat dalam belajar walaupun melalui online. Ya Tuhan, kiranya doa ini kami angkat dalam nama Putra-Mu yang tunggal, dan kami tutup dengan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah nih. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara.
Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Pak Johan. Nah, anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ibadah kita sudah hampir selesai. Yuk kita bangkit berdiri. Sudah? Baik. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Jadilah anak-anak yang manis yang selalu mau menolong sesama. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu, ya. Sampai jumpa Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. depan. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, ini gimana sih? Kenapa sih? Ini. Oh, ini kayak gini. Kenapa kayak gini? Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Nah, kalau kalian sudah pernah melakukan yang baik untuk teman kalian, silakan kalian menceritakan kisah itu dalam video dan bisa dikirimkan ke WhatsApp Pak Johan di nomor ini nih ya. Atau kalau kalian mau, kalian bisa juga buat video, kalian ajak papa dan mama untuk menolong orang lain di sekitar kalian. Kalau di dekat rumah tetangga kalian ada anak-anak, ada teman kalian, cobalah ajak papa mama, "Pah, Ma, yuk kita datang ke rumah dia, lalu memberi makanan atau memberi makanan yang enak buat mereka." Pasti mereka akan sangat senang. Nah, pengalaman itu direkam di video, lalu dikirim ke WhatsApp Pak Johan di nomor yang tadi nih, nomor ini ya. Oke.